Mengacu 2019 kemarin kan sempat ramai soal penggunaan sipol oleh KPU itu kan ya. Siap, Pak. Maka ini juga bagaimana Bawaslu berkoordinasi dengan KPU ya agar sipol ini betul-betul bisa maksimal digunakan oleh partai yang akan mendaftar ini kan. Ya karena memang pengalaman 2019 kemarin ketika itu tahun 2017 tahapan-tahapan awal itu ya sipol yang dikeluhkan ada down ya ketika di injury time dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saat ini kita di launching podcast Pojok Cangwaslu. Sebelumnya saya punya pantun. Sebelum saya kenalkan narasumber kita kali ini, menabuh gendang bertalu-talu, terdengar indah mengiring lagu. Kita ketemu di Pojok Cangwaslu, Pojok Bincang Pengawasan Pemilu. Pada kali ini di launching podcast Pojok Cangwaslu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, kita kedatangan narasumber yang mungkin sahabat Bawaslu sudah tidak asing lagi. Langsung saja saya kenalkan kepada beliau. Selamat siang Pak Abhan. Selamat siang Mas Giri. Selamat siang sahabat Bawaslu semuanya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah Pak. Jadi sahabat Bawaslu, Pak Abhan ini adalah Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2022, betul ya Pak ya? Iya betul. Jadi kali ini kita pengen banyak ngobrol nih. Mungkin sekarang Pak Abhan posisinya sudah di luar dari Bawaslu, tapi kita butuh ilmunya Pak, kita butuh pengalaman Bapak untuk kita ke depan nanti menghadapi pemilu yang sebentar lagi akan kita hadapi begitu Pak. Santai dulu Pak, kita tahan dulu. Mungkin nanti Bapak punya banyak pengalaman yang akan di-share begitu. Cuma sebelum saya masuk ke nanti mungkin pertanyaan serius, saya pengen tanya Pak, saat ini kesibukannya apa berarti nih Pak? Terima kasih Mas Giri. Siap Pak. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Giri yang pertama, ya tentu saya mengucapkan selamat kepada Bawaslu DKI atas launching podcast Pojok Cangwaslu. Mudah-mudahan ini nanti menjadi media sarana sosialisasi bagi Bawaslu DKI pada publik dalam menghadapi pemilu 2024 ya. Terkait dengan aktivitas saya ya selepas purna kemarin tanggal 12 April ya 2022 maka kegiatan saya adalah ya kembali ke habitat saya semula sebagai lawyer ya sebagai advokat. Jadi saya kembali ke sana sebagai advokat dan saya ada di Jakarta kayaknya. Oh gitu, berarti sekarang banyak domisili di Jakarta ya Pak ya? Ya, tinggal di Jakarta saat ini. Oh siap. Mudah-mudahan kerasan di Jakarta nanti. Baik Pak Abhan. Jadi kita kan sudah masuk ke tahapan nih Pak ya, per Juni kemarin gitu. Di minggu ini kita juga sudah masuk tahapan verifikasi partai politik begitu ya Pak ya. Ini Pak, kita pengen tahu nih Pak, bagaimana sih menurut pengalaman Bapak di periode sebelumnya begitu, menghadapi tahapan pemilu ini apa sih yang harus kita siapkan begitu Pak sebagai pengawas pemilu begitu Pak? Karena kan rentang waktunya masih terlampau lama sih sebenarnya begitu Pak. Cuman ada nggak sih Pak kiat-kiat yang harus dilakukan meskipun pemilu itu masih 2 tahun ke depan begitu. Maksudnya kiat-kiat apa sih Pak yang harus kita lakukan? Ya. Kira-kira. Oke. Terima kasih Mas Gede dan sahabat Bawaslu semuanya. Jadi kalau terkait dengan pemilu 2024, saya kira ini sebetulnya bukan pemilu yang sama sekali kita belum melaksanakan ya. Jadi begini, memang ya 2024 adalah pemilu pertama kali nanti serentak nasional dengan pilkada. Tetapi secara substantif sebetulnya Bawaslu penyelenggara ini sudah punya pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Karena apa?
undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2024 ini ya sama dengan undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2019 yaitu Undang-Undang 7 2017. Bicara pilkadanya juga sama, yaitu Undang-Undang 1 2015 yang telah diubah beberapa kali sampai Undang-Undang 6 tahun 2020 juga pernah dilaksanakan sejak tahun 2015 serentak pertama kali, kemudian 2017, 2018 dan terakhir kemarin 2020. Ya. Artinya saya ingin katakan bahwa meskipun memang 2024 nanti adalah keserentakan pertama kali pemilu nasional dan pilkada, tetapi secara substantif penyelenggara itu punya pengalaman di dua pemilu itu, pilkada maupun pemilu nasional. Ya. Yang terakhir adalah pilkada kemarin 2020 dan pemilu nasional 2019. Artinya apa? Sudah banyak pengalaman ya. Tinggal bagaimana pengalaman-pengalaman kemarin itu dievaluasi secara komprehensif ya. Kekurangnya di mana ya. Kalau masih ada kekurangan ya perlu diperbaiki. Jadi bicara apa yang harus disiapkan oleh pengawas pemilu dalam menghadapi 2024, saya kira ya hampir sama dengan apa yang kemarin sudah dilakukan dan disiapkan di tahun 2019 untuk pemilu 2019 dan pilkada tahun 2020. Tentu pertama tentu adalah bagaimana mempersiapkan SDM ya, jajaran pengawas pemilu ini yang tentu punya kualifikasi yang baik, punya integritas yang baik, ya punya kapabilitas dan sebagainya itu kan. Dan ini tentu Bawaslu harus menyiapkan itu mulai dari Bawaslu di pusat ya sampai nanti di tingkat ad hoc di pengawas TPS. Ya, nah, saat ini saya kira di bulan Agustus ini memang sudah memasuki satu tahapan yang cukup krusial, yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi administratif dan verifikasi faktual nanti partai politik yang akan menentukan ya parpol pemilu 2024 itu nanti ada berapa dan siapa ya gitu kan. Tetapi sekali lagi bahwa penyelenggara punya pengalaman itu ya kemarin 2019 dan saya kira ada beberapa hal perbedaan ya di dalam pendaftaran partai politik saat ini adalah yang signifikan adalah terkait dengan parpol yang saat ini duduk di parlemen yang lolos kemarin parliamentary threshold itu dan tidak dilakukan verifikasi faktual tapi hanya administratif itu kan. Artinya apa? Ini sebetulnya sudah beban kerja penyelenggara sudah agak kurang sedikit gitu kan. Ya artinya 9 partai yang di parlemen ini kewajibannya adalah verifikasi administratif ya, faktualnya tidak ya. Kemudian yang partai kelompok kedua adalah parpol yang kemarin memang ikut seleksi, ikut pemilu 2019 tapi tidak lolos parlemen threshold itu kan dan ini ikut lagi ya. Dan partai yang ketiga adalah partai yang memang baru ya secara badan hukum baru sehingga ini harus ya model yang kedua dan ketiga ini memang dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Nah di dalam melakukan bagi Bawaslu, bagi pengawas pemilu tentu punya pengalaman sekali lagi ya bagaimana melakukan pengawasan di verifikasi administratif ya maupun di verifikasi faktual yang tentu nanti sesuai tahapan ya. Saat ini memang tahapannya baru tahapan pendaftaran tanggal 1 sampai 14 Agustus nanti pas itu nanti verifikasi administratif dan faktual. Tentu menjadi kewajiban Bawaslu untuk mengawasi ya tahapan pendaftaran, kemudian tahapan verifikasi administratif dan verifikasi faktual di lapangan. Dan tentu yang paling nanti banyak bersinggungan dengan di lapangan ini kawan-kawan di kabupaten ya kan. Kabupaten kota ya, karena verifikasi keanggotaannya ada di kabupaten kota ya nanti sampai di kecamatan, pengurus kecamatan, kepengurusan kecamatan juga sama itu kan. Jadi kalau bicara
beban kerja untuk tahapan pendaftaran dan verifikasi ini nanti memang banyak ada di teman-teman di kabupaten ya, karena dia melakukan verifikasi administrasi maupun faktual keanggotaan, kepengurusan dan sebagainya. Ya di provinsi kepengurusan di tingkat provinsi ya. Sampai itu. Kantornya ya, sampai kantornya dan ini yang saya kira harus dilakukan oleh pengawas pemilu untuk memastikan bahwa keanggotaannya sesuai ya, ke yang didaftarkan jumlahnya, kemudian kepengurusan juga sama ya. Dan sebagainya, itu yang harus dilakukan pengawasan oleh jajaran pengawas pemilu. Kemudian memang harus juga diantisipasi beberapa hal potensi pelanggaran di dalam itu, Pak. Tahapan pendaftaran partai politik ini ya. Soal misalnya keanggotaan yang double ya. Kepengurusan juga yang double gitu kan. Apakah ini nanti ada persoalan pelanggaran atau enggak gitu kan, atau misalnya dokumen yang diduga palsu atau sebagainya itu menjadi potensi pelanggaran. Dan kalau berkaca pada pemilu 2019 memang ada beberapa jadi pelanggaran administratif ya, dan menjadi permohonan penyelesaian sengketa proses ya. Tapi sebagian besar ada di Bawaslu RI ya. Ketika ada sengketa proses maupun penanganan pelanggaran administratif dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik ini ya. Tersebut ya. Tidak menutup kemungkinan ya di provinsi juga kemungkinan bisa ya. Di kabupaten juga mungkin ya, karena ada verifikasi keanggotaan dan sebagainya. Kemudian nanti bisa menjadi potensi pelanggaran administratif maupun proses sengketa proses itu kan. Nah, inilah yang saya kira harus diantisipasi oleh jajaran pengawas pemilu dari pusat sampai di tingkat bawah yang hari ini ada ya. Memang secara SDM hari ini memang saya lihat saat ini Bawaslu jajaran kecamatan belum ada gitu kan, ya, belum ada. Ya. Dan sama juga dengan PPK juga belum gitu kan. Dan dari sisi SDM memang nanti ya artinya Bawaslu Kabupaten yang harus terjun betul dengan support dari sekretariat ya. Ya dengan ya mungkin kalau dibilang keterbatasan SDM ya masih ya. Ya, tapi dengan keterbatasan itu ya mau tidak mau harus tetap kita maksimalkan itu sebelum ada jajaran pengawas ad hoc ya di kecamatan ya. Karena itu bagian tugas utama Bawaslu ya untuk mengawasi tahapan ini. Ya. Tapi menarik Pak, tadi bicara soal SDM terus kekurangan masih kita anggaplah kita masih kekurangan SDM begitu Pak ya untuk mengawasi sebegitu banyak data yang masuk begitu Pak ya. Tapi ini yang jadi menarik adalah apakah pengawasan partisipatif yang sudah kita gaungkan lama ini juga bisa masuk ke dalam ranah ini Pak. Dalam artian apakah pengawasan partisipatif ini bisa juga kita gerakan pada saat verifikasi ini apabila gini. Pada saat nanti kita verifikasi faktual ke lapangan begitu Pak. Terus pengawasan partisipatif ini bentuknya adalah pengaduan misalnya. Kita tahu atas nama si A ini ada menjadi anggota di Parpol A, Parpol X misalnya, kemudian ada nama A juga di Parpol Z gitu. Apakah pengawasan partisipatif ini juga bisa kita arahkan untuk membantu kita verifikasi ini begitu Pak, kurang lebih? Ya, pada prinsipnya bahwa pengawas partisipatif itu dibutuhkan oleh Bawaslu ya, karena tadi faktor pertama keterbatasan sumber daya pengawas ya. Yang kedua karena cakupan wilayah kerja yang sangat luas ya. Betul, Pak. Maka prinsipnya bahwa pengawas partisipatif itu ya bisa terlibat di dalam setiap tahapan itu kan. Semua bentuknya seperti apa itu saya kira Bawaslu harus merumuskan ya. Jadi pengawas partisipatif dalam tahapan ini nanti apa yang bisa dilakukan oleh pengawas partisipatif itu kan. Ya tentunya secara umum memang ya pengawas partisipatif bisa menyampaikan berbagai temuan misalnya atau
apa yang diketahui ya oleh masyarakat, oleh publik, oleh pengawas partisipatif ini ya kalau ada dugaan pelanggaran ya segera mungkin disampaikan. Berarti bisa ya Pak bisa ya disampaikan kepada kepada jajaran pengawas pemilu itu kan. Misalnya melihat di dalam verifikasi faktual nanti misalnya kantor ini si pengawas partisipatif masyarakat tahunya bukan misalnya gudang gitu atau keanggotaan itu kan. Ya, betul Pak. Dan sebagainya atau kepengurusan. Ini ternyata ini juga jadi pengurus di selain partai X di partai Y dan sebagainya itu kan. Ya, prinsipnya bahwa apa yang diketahui oleh publik ya bisa disampaikan kepada jajaran pengawas pemilu itu kan. Itulah saya kira latar belakang dari Bawaslu mendorong partisipatif masyarakat dalam melakukan pengawasan di semua tahapan ini. Mohon maaf Pak, bisa maju sedikit Pak, biar lebih jelas kita. Karena saya pikir gini Pak, pengawasan partisipatif itu mubazir rasanya gitu, apabila tidak dimaksimalkan pada saat tahapan ini berlangsung begitu Pak. Jadi mungkin kawan-kawan kita dulu alumni SKPP bisa kita gerakan, bisa kita perbantukan misalnya begitu Pak ya untuk membantu kita di kabupaten begitu. Kurang lebih kan seperti itu ya Pak ya. Saya pikirnya seperti itu gitu. Ya saya kira harus diberdayakan diberdayakan karena tadi Bawaslu punya program pengawas partisipatif, punya program kemarin sekolah kader pengawas partisipatif itu yang sudah melakukan proses pelatihan dan sebagainya. Betul, Pak. Itu ya sekali lagi ya saatnya lah untuk diberdayakan bersama-sama Bawaslu itu kan. Karena slogan Bawaslu kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bahkan kalau kita melihat di PKPU, di PKPU-nya KPU ini di dalam pendaftaran partai politik di PKPU 4 nggak salah itu kan 2022 ini Pak ya. 22 itu kan juga KPU ada namanya tenaga verifikator gitu kan. Itu kan bukan jajaran ad hoc seperti PPK maupun PPS ya, tapi ada tenaga verifikator, yaitu yang membantu kerja-kerja KPU dalam melakukan kerja-kerja verifikasi faktual maupun administratif nantinya kan. Nah, artinya Bawaslu pun saya kira bisa untuk memberdayakan tadi pengawas partisipatif, alumnus SKKP ya, menjadi pihak yang ikut terlibat mengawasi dari proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini kan. Itu untuk salah satu jalan keluar menutup kekurangan sumber daya manusia yang ada di Bawaslu. Jadi kalau KPU punya tenaga verifikator membantu verifikasi itu ya itu sifatnya ad hoc juga itu kan. Bawaslu karena nggak punya itu ya saya kira pengawas partisipatif bisa diberdayakan untuk itu. Karena penting sih Pak. Sangat penting sekali tahapan ini sampai kita di proses nanti di hari H. Proses tahapan ini sangat penting menurut kami untuk bisa juga dilakukan dengan proses yang benar Pak. Karena tahapan pendaftaran partai politik ini tahapan yang menentukan. Jadi berapa partai yang nanti akan ikut di dalam pemilu 2024, berapa partai yang sebagai peserta pemilu 2024 ini. Diawali dari proses tahapan pendaftaran, verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Sehingga betul-betul harus ini tahapan yang krusial, yang penting. Bawaslu dengan jajarannya harus konsentrasi betul dalam tahapan pengawasan ini. Iya, siap. Berarti tadi Bapak juga sudah sebutkan ini soal potensi kerawanan gitu Pak ya. Potensi kerawanan terkait dengan mungkin nanti akan adanya mismatch antara data yang sudah terkumpul dan data di lapangan seperti itu gitu ya Pak ya. Selain itu ada nggak sih Pak potensi lain Pak pada saat menurut pengalaman Bapak begitu yang mungkin nanti bisa kita jadikan guidance gitu Pak? Apa sih kira-kira potensi kerawanan lain yang kemungkinan akan terjadi Pak? Ya kalau mengacu 2019 kemarin kan sempat ramai soal
penggunaan sipol oleh KPU itu kan ya. Siap, Pak. Maka ini juga bagaimana Bawaslu berkoordinasi dengan KPU ya agar sipol ini betul-betul bisa maksimal digunakan betul. Oleh partai yang akan mendaftar ini kan. Ya karena memang pengalaman 2019 kemarin ketika itu tahun 2017 tahapan-tahapan awal itu ya sipol yang dikeluhkan ada down ya ketika di injury time dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat ini lebih awal persiapan dan sipol itu sudah dibuka lebih dulu kemarin ya sehingga parpol itu sudah siap ya. Bahkan partai politik pun sebagian ada yang punya semacam aplikasi yang hampir menyerupai sipol. Jadi begitu sipol dibuka, kemudian tinggal transfer data aja ke sipol resminya KPU lah. Nah, saya kira ini juga menjadi titik krusial juga ya. Jangan sampai mengulang 2019 kemarin persoalan krusial di sipol ini menjadi masalah. Jadi permohonan administratif, pelanggaran administratif di Bawaslu kemarin 2019 itu, 2019 ya banyak hal karena persoalan pendaftaran di sipol ini Pak, ya. Yang tidak bisa masuk, kemudian waktunya mepet dan sebagainya itu kan. Sehingga waktu itu saya ingat di pusat ada kurang lebih 10 ya permohonan pelanggaran administratif ya dari 14 parpol yang waktu itu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi ada 10 yang mengajukan pelanggaran administratif ke Bawaslu RI dan ada yang melalui sengketa proses ya. Tentu mudah-mudahan KPU berbenah ya dengan sipolnya dan Bawaslu intent dalam pengawasan tahapan-tahapan awal ini. Jadi kemungkinan saya lihat di 2022 ini atau nanti di pemilu 2024 ini sipol ini kita juga sudah saya lihat sudah mulai kita diberikan akses untuk mengoperasikannya meskipun nanti akan dibikin lagi kebijakan lainnya mungkin Pak untuk pengecekan atau verifikasi itu gitu. Cuman paling tidak memang digitalisasi saat ini sangat dibutuhkan Pak. Iya. Ya memang harus. Ya memang sebuah keharusan ya keniscayaan kalau tidak dengan sipol ini itu kan. Ya soal misalnya verifikasi keanggotaan yang jumlahnya ya ratusan juta kan. Betul Pak, betul. Kalau mau diplototi dengan mata kan enggak cukup gitu kan kira-kira itu. Iya. Itu yang memang waktu itu Bawaslu waktu itu pun ya bukan anti sipol tapi kalau ada masalah apa solusinya itu betul, kan ketika memang ada persoalan itu kan. Karena memahami betul bahwa memang dengan verifikasi keanggotaan yang ratusan juta nggak mungkin dengan manual itu kan. Iya, Pak. Dan tentu kepengurusan juga sama, terutama yang keanggotaan ini kan. Nah inilah maka penting juga bagi Bawaslu menyiapkan sumber daya manusia yang paham IT di sipol itu kan. Ya. Kalau tadi diberikan akses sipol, tapi kalau nggak bisa memanfaatkan maksimal ya nggak ada guna itu kan. Betul. Ini dengan diberikannya akses sipol oleh KPU ke Bawaslu ini harus digunakan dengan sebaiknya itu dalam konteks untuk pengawasan ya Pak ya. Berarti gini Pak, karena ini kita sudah sampai di penghujung perbincangan dan dialog. Sebenarnya masih pengen Pak, cuman saya tahu Pak sibuk ada acara lagi gitu. Terakhir Pak, harapannya apa Pak bagi kami pengawas pemilu yang saat ini sedang menjalani tahapan dan nanti mungkin akan sangat intens gitu menunggu pemilu 2024. Harapannya apa Pak? Yeah. Dan pesannya? Yeah. Harapan dan pesan saya tentunya adalah bahwa karena pemilu ini 2024 saya adalah yang pertama ya untuk keserentakan nasional dan pilkadanya, maka tentu ya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dari sisi pengawasan itu kan. Dan yang berikutnya adalah memang kerja-kerja profesional ya, mandiri ya, kemudian berintegritas, saya kira harus menjadi pedoman di dalam penyelenggara pemilu ya. Karena bahwa
ya wasit pemilu ini kan sebuah ajang kompetisi untuk kekuasaan ya. Jadi potensi untuk berkonflik, melanggar aturan itu tinggi ya. Lah maka dengan hadirnya penyelenggara itu harus bisa berbuat adil betul itu kan, menegakkan aturan yang semestinya itu. Jadi kuncinya saya kira penyelenggara harus adil ya, harus mandiri dan profesional, dan untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil itu. Dan tentu saya kira ini punya pengalaman kemarin 2019 dan 2020 menjadi bahan ya, menjadi bekal bagi penyelenggara pemilu 2024 ini untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil di tahun 2024. Dan tentunya juga ya penting bahwa karena ini kita belum tahu kondisi COVID ini betul-betul sudah selesai atau belum itu kan. Ya mudah-mudahan kondisi COVID sudah enggak muncul lagi sehingga kerja-kerja bisa kembali normal. Tapi kalau memang kondisi COVID masih, maka tentu harus tetap menjaga kesehatan bagi kawan-kawan penyelenggara ini, karena begitu intensitas kerja yang sangat tinggi di dalam pemilu 2024. Oke. Saya kira itu Mas. Siap. Berarti saya kunci di kata integritas berarti. Integritasnya. Dari atas sampai bawah, dari akar sampai ke pucuknya begitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Harus integritas dan profesional ya. Integritas dan profesional, karena tadi saya rangkum dari apa yang Pak Han katakan bahwa betul Pak, syarat dengan tingginya konflik, perebutan, anggaplah ini perebutan kekuasaan begitu, pemilu 2024 tinggi dengan potensi konflik. Jadi diharuskan Bawaslu sebagai pengawas pemilu mempunyai integritas dan profesionalitas yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih jadi sudah mau datang dan hadir dan meluncing mau ikut dalam launching podcast kita Pak. Yes. Kami doakan Bapak sehat selalu, sukses ke depannya Pak. DKI. Ya. Untuk menutup saya punya satu pantun lagi. Bangun rumah pakai bata, pondasinya semen dan batu. Maafin kalau kita ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Man. Terima kasih Mas Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.